Perubahan besaran ambang batas pencalonan oleh parpol atau gabungan parpol oleh MK disambut baik sejumlah pihak dan membuat konsultasi politik di pilkada berubah. Ada yang gagal melaju, ada pula yang mengalihkan dukungannya. Lalu bagaimana komentar warga mengenai hal ini? Berikut Kopi Pagi, komentar pilihan liputan 6 pagi. Ya saudara, setelah Mahkamah Konstitusi mengetok palu terkait dengan perubahan besaran ambang batas pencalonan kepala daerah oleh parpol dan juga gabungan parpol, konstelasi politik di pilkada serentak berubah total. Persyaratan yang lebih mudah tentu membuat para calon kepala daerah yang maju ini semakin beragam dan bervariasi dan meminimalisir adanya kemungkinan untuk melawan kota kosong. Ya, namun di sisi lain saudara, keputusan MK ini juga membuat sejumlah calon kepala daerah mengundurkan diri dari kontestasi Pilkada Serentak 2024. Lantas, bagaimana komentar masyarakat terkait keputusan Mahkamah Konstitusi? Bersama saya Rama Ditya Thomas dan juru kamera Dede Effendi. Inilah Kopi Pagi, komentar pilihan liputan 6 pagi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah telah merubah landscape politik. Bongkar pasang koalisi pilkada pun terjadi secara signifikan. Partai politik yang sebelumnya harus bergabung dalam koalisi besar untuk mengusung pasangan, kini mempunyai pilihan yang lebih rasional dengan memilih kader internal yang dianggap lebih berkualitas dan sesuai dengan ideologi partai. Seperti di Pilkada Jabar, setelah keputusan MK, Partai Kebangkitan Bangsa dengan percaya diri langsung mengusung calon gubernur dan wakil gubernur sendiri, yaitu Acep Adang Ruhiat dan gitalis Dwi Natarina atau dikenal dengan Gita KDI. Mereka akan bersaing melawan pasangan Deddy Mulyadi Erwan Setiawan yang diusung koalisi Golkar, Gerindra, PAN, PSI, Demokrat, dan 9 partai non-parlemen. Lalu pasangan Saiku Ilham Habibie yang diusung koalisi PKS, Nasdem, dan P3 juga akan bersaing dengan pasangan JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja yang diusung PDIP. Di Tangerang Selatan, PKS yang sebelumnya mendukung pasangan Ahmad Riza Patria dan Marcel Widianto akhirnya mengusung calon wali kota dan wakil wali kota dari internal, yaitu pasangan Ruhama Ben dan Sinta Wahyuni sebagai peserta Pilkada Tangsel. Menyusul PKS, Partai Demokrat juga mencabut dukungannya kepada Ahmad Riza dan Marcel dan bergabung dengan Golkar dan PDIP untuk mendukung petahana Benyamin Daphni dan Pilar Saga Ihsan. Hilangnya dukungan dari PKS dan Demokrat disinyalir juga menjadi salah satu penyebab pasangan Ariza dan Marcel gagal maju di pemilihan wali kota Tangerang Selatan. Putusan MK juga memuluskan PDIP untuk mencalonkan kepala daerah secara mandiri tanpa berkoalisi. Mantan Sekjen PDIP Pramono Anung dan mantan Wakil Gubernur Banten Rano Karno menjadi calon gubernur Jakarta di Pilkada 2024 yang diusung PDIP setelah sebelumnya santer nama Anies Baswedan yang akan dipasangkan dengan Rano Karno. Saya kira ini adalah hal yang bagus untuk partai politik kemudian bisa saling mengajukan calon-calon terbaiknya, gitu. Daripada sebelumnya seolah-olah tersandra karena aturan dan lain sebagainya, akhirnya hanya terbentuk calon tunggal atau kemudian pemerintahan didominasi oleh koalisi tertentu kayak gitu. Suatu pemerintahan dalam konteks demokrasi ya, kalau misalkan dia hanya memiliki ada ketimpangan kekuasaan di dalam, kan itu juga tidak baik. Gitu. Dan ya yang dirugikan siapa? Nah, masyarakat. Kayak misal daerah A, mereka hanya punya misal satu calon doang gitu kan, cuma pasangan calon aja. Pasangan calon ini kan akan otomatis terpilih misalnya, dia akan terpilih. Yang mana dia ini disokong dan didorong oleh koalisi yang gemuk ya, semua partai politik mau mengusung dia dan sebagainya. Ini kan buruk untuk demokrasi nantinya. Ketika pemerintahan itu berjalan, apa yang terjadi? Akhirnya tidak ada porsi checks and balances dalam pemerintahan. Tidak ada kemudian porsi kompetitif yang terbangun dalam demokrasi. Ya. Kemudian apa? Ada kejenuhan dari segi gagasan. Jangan sampai pilkada ini hanya standar seremonial, ya prosedural yang diulang beberapa tahun sekali. Pilkada harus menghadirkan gagasan serta calon-calon yang kompeten. Itu kan harusnya jadi tujuan pilkada itu diselenggarakan, ya, supaya bisa dipilih oleh masyarakat secara utuh. Ya, saudara, keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan perubahan besaran ambang batas pencalonan kepala daerah oleh parpol dan juga gabungan parpol tentu memberikan manfaat bagi partai politik dalam mengajukan pilihan mereka di Pilkada Serentak 2024. Dan apakah ini juga memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat? Lalu bagaimana komentar warga? Kemudian apa yang bagi masyarakat? Ya, masyarakat akhirnya memiliki variasi
pilihan ya. Karena kan konsekuensi dari hilangnya ambang batas itu menimbulkan bukannya hilang ya, ambang batas itu dikecilkan ya, itu kan menimbulkan semakin banyak variasi pilihan yang bisa diberikan partai politik. Titik krusialnya di sini. Masyarakat nggak bisa dapat manfaat tadi ya, punya banyak ragam variasi kalau partai politik ternyata tidak punya calon. Jadi penting untuk partai politik menyediakan calon yang capable ya untuk kemudian bisa dipilih oleh masyarakat. Seperti itu. Jadi porsi untung-untungnya di sana tuh. Tapi bedanya ketika di masyarakat saya kira masyarakat bisa diuntungkan dengan hasil putusan ini ketika partai politik juga bertanggung jawab untuk mengusung calon-calon mereka. Dan pasca putusan ini kan kita bisa lihat ada perubahan dalam peta politik di beberapa daerah yang sebelumnya diasumsikan hanya calon tunggal atau kemudian hanya ada 2 calon aja, tapi kemudian jadi 3. Yang paling dekat Jakarta lah. Sekarang kita akan menemukan 3 pasangan calon yang akan berlaga di pilkada. Dari sebelumnya 2 kayak gitu. Satu dari koalisi Kim Plus ya, dan satu lagi dari independen. Misalkan seperti itu contoh gambarannya. Ya, artinya apa yang sesuai dengan aturan, ya sebaiknya kita mengikuti aturan tersebut, jangan dirubah-rubah lagi begitu. Sehingga saya setuju dengan apa yang dilakukan oleh MK untuk jangan direvisi lagi. Tapi kenapa Pak? Maksudnya apakah perlu Pak solusi itu pembatasan perlu kan kepala daerah ini? Ya perlulah, karena di situ dari kematangan usia itu membawa kepada bagaimana nanti kebijakan-kebijakan yang diambil. Di dalam Al-Quran sendiri kan itu usia yang dewasa itu yang bisa matang dalam berpikir dan bertindak itu 40 tahun. Ini malah 30 tahun kan. Seperti itu. Ya tentunya kepala daerah seperti khususnya DKI ya apa yang sudah baik sebelumnya jangan dirubah-rubah lagi. Masyarakat itu sudah bagus dengan berbagai fasilitas yang sebelumnya dimiliki, yaitu tentang kesehatan, tentang bagaimana transportasi, juga bagi yang orang miskin mendapatkan jatah, sampai ke barbot masjid pun dikasih waktu itu. Dan sekarang nggak ada lagi itu semua. Nah ini sesuatu yang harus kita pikirkan ya, bahwasanya ini jangan terulang lagi. Sebaiknya apa yang sudah bagus, baik dari masyarakat dilanjutkan, bahkan perlu ditingkatkan kalau perluan gitu. Kepala daerah yang pro rakyat, sejahtera. Pro rakyat, dia memperhatikan bagaimana kesejahteraan rakyat dan dia tahu bagaimana kebutuhan rakyat, itu penting. Jangan pemimpin itu malah tidak memperhatikan hal seperti itu, mementingkan kekuasaan, golongan dan sebagainya, kira-kira begitu. Kira setuju banget. Untuk itu hukum diterapkan untuk demokratisasi yang berjalan di Indonesia, khususnya untuk karena udah berlaku kemarin untuk nasional itu kita nggak terpenuhi. Sekarang udah terpenuhi untuk kepala daerah. Pun dengan ini kita ada sedikit kebebasan untuk memilih siapa kepala daerah yang satu amanah dan menjalankan demokratis yang benar. Jadi intinya semua masyarakat bisa terpenuhi keinginannya untuk cari pemimpin yang layak untuk kita penuhi, untuk kita tuntut janji-janjinya. Untuk saya kira itu. Kira di Indonesia ini jangan hanya untuk popularitas ya, tapi kapasitas dia mumpuni nggak untuk dia jadi pemimpin. Jangan sekedar populer atau apa, tapi kemampuan dia yang dituntut untuk itu. Leadership utamanya, memanage juga berikutnya untuk itu. Kalau misalnya di usia yang belum matang itu mereka memang udah mumpuni, memang udah menguasai bidangnya, ya buat saya setuju-setuju aja. Cuman kalau misalnya itu bukan bidangnya dan kurang megang gitu ya, mendingan jangan dulu lah. Setuju ya dengan Ya, setuju-setuju aja lah. Tapi nanti akan ikut pencoblosan ya di hari pemilihan. Sebisa mungkin nanti ikut. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah banyak disambut baik oleh sejumlah pihak. Namun, fenomena calon tunggal atau melawan kota kosong tak serta-merta hilang. Bahkan pada pilkada tahun ini meningkat dari pilkada sebelumnya. Komisi Pemilihan Umum pun harus memperpanjang pendaftaran di 48 wilayah yang memiliki calon tunggal. Kasus di 42 kabupaten kota dan 42 kabupaten dan 5 kota atau totalnya 48 calon tunggal. Ini kemungkinan besar mereka akan memperpanjang masa pendaftaran, ya, akan memperpanjang masa pendaftaran. Perpanjangan masa pendaftaran ini terlebih dahulu dilakukan masa sosialisasi
sosialisasi selama 3 hari, yaitu tanggal 30, 31, dan 31 Agustus dan 1 September. Mulai tanggal 2, 3, dan 4 selama 3 hari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota yang dimana ada calon tunggal dan masih tersisa partai politik yang belum bisa mengajukan bakal pasangan calonnya, maka dipersilahkan untuk melakukan pendaftaran ya partai politik yang dimaksud sesuai dengan ketentuan di pasal 135 huruf A dan huruf B PKPU nomor 10 tahun 2024. Kurang dari 3 bulan pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan. Hal ini menjadi momen penting bagi kemajuan suatu daerah. Partisipasi masyarakat pun dibutuhkan sebagai cermin kepercayaan dan legitimasi terhadap proses demokrasi yang menghasilkan pemimpin yang jujur, adil, amanah, dan bermartabat demi kemajuan bangsa dan negara. Ya, saudara, sejumlah parpol telah mendaftarkan jagoannya untuk Pilkada serentak 2024 dan keputusan Mahkamah Konstitusi membuat kita sebagai pemilih tentu memiliki banyak pilihan untuk memilih calon kepala daerah terbaik bagi kita. Ya, saudara, sebelum memilih ada baiknya kita meneliti latar belakang calon kepala daerah yang akan kita tunjuk nanti agar ketika menjabat mereka bisa benar-benar bermanfaat khususnya untuk kesejahteraan rakyat. Demikian Kopi Pagi kali ini. Saya Ramadi Jarumas dan juru kamera Dedi Effendi pamit undur diri. Sampai jumpa. Salam SCTV.